Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Kang Ipul Official. Nah, bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya pastinya masih dalam keadaan semangat. Terutama bagi rekan-rekan peserta P3K tahap 1 yang sudah dinyatakan lulus dan sebentar lagi mudah-mudahan akan dijadikan status sebagai ASN P3K dan segera mengisi formasi untuk tahap 1 ini. Lalu teman-teman yang belum dinyatakan lulus pada tahap 1 ini, mudah-mudahan teman-teman akan diberikan kelulusan pada tahap 2 nantinya. Dan semestinya dan harapan kita semua tetap diberi kelancaran untuk melaksanakan ujian. Baiklah teman-teman semua ya, untuk teman-teman guru honorer ya, terutama yang untuk persiapan melaksanakan P3K tahap 2. Khusus untuk pertemuan kali ini ya, kita akan membahas tentang kriteria pelamar P3K tahap 2 hingga penentu nilai kelulusannya bagaimana. Tentunya hal-hal ini adalah hal-hal yang sangat penting dan harus kita ketahui sebelum kita mengikuti P3K tahap 2 ini, sehingga seluk-beluknya kita pahami dan ketika kita melaksanakan ini tidak menjadi keraguan bagi kita semua. Sehingga urusan pada P3K tahap 2 ini menjadi lancar dan tidak salah kaprah nantinya. Baiklah teman-teman semua, namun sebelum lanjut kepada pembahasan yang lebih rinci terkait untuk pembahasan pertemuan kali ini, silakan dukung channel ini dengan subscribe, komen, like, dan share, sehingga channel ini dapat terus memberikan informasi, edukasi terkini terkait pembelajaran guru dan pendidikan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang sudah mendukung channel ini sampai detik ini sehingga channel ini terus berkembang. Saya ucapkan terima kasih, semoga teman-teman semua yang sudah mendukung diberikan kesehatan, keberkahan, dan kelancaran pada setiap aktivitasnya. Dan bagi teman-teman yang mendukung dan belum dinyatakan lulus, mudah-mudahan pada tahap 2 ini diberi kelulusan. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, baiklah teman-teman semuanya, langsung saja kita simak berdasarkan portal dari guruid.com dengan judul kriteria pelamar P3K tahap 2 hingga penentuan nilai kelulusan. Kita kupas secara lebih dalam. Siapa saja yang bisa melamar seleksi P3K Guru tahap 2? Jawabannya tertuang pada pasal 33 Peraturan Menpan RB nomor 28 tahun 2021 yang berbunyi sebagai berikut. Satu, pelamaran untuk seleksi kompetensi 2 dapat diikuti oleh peserta pelamar dengan kriteria sebagai berikut. A. Pelamar dari THK2 yang tidak lulus seleksi kompetensi 1. B. Guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1. C. Guru swasta yang terdaftar di Dapodik. Dan D. Lulusan PPG. Oke, baiklah, saya kilas sedikit ya terkait tentang pelaksanaan P3K tahap 1. Kemarin hanya pelamar dari THK2 ya, dan guru ASN terdaftar di Dapodik dari sekolah negeri. Akan tetapi ada dua kategori pelamar terbaru yang merupakan peserta terbaru untuk di tahap 2 sebagai tambahan, yaitu guru swasta yang terdaftar di Dapodik dan lulusan PPG yang belum terdaftar di database. Tentunya ini menjadi saingan terbaru untuk peserta yang tidak lolos pada tahap 1 dan akan bertemu untuk merebutkan formasi kelulusan pada tahap 2 ini. Lalu alur pendaftaran P3K tahap 2. Nah, melanjutkan informasi tentang kriteria pelamar di atas, berikut juga dituliskan alur singkat cara mendaftar P3K tahap 2 sesuai Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan B melakukan pemilihan kebutuhan ulang pada SSC-ASN. Jadi pada tahap 2 nanti teman-teman tidak membuat akun lagi, hanya tinggal memilih formasi yang sudah disiapkan dan belum terisi pada tahap 1. Selanjutnya pelamar sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf C dan huruf D melakukan pemilihan kebutuhan untuk pertama kalinya pada SSC-ASN. Selanjutnya, pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memiliki kebutuhan P3K dengan ketentuan sebagai berikut. A. Bagi pelamar yang mengajar di pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, atau sekolah menengah pertama dapat melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah kabupaten kota
tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran yang sesuai sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan pelamar. B. Bagi pelamar yang mengajar di sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau sekolah luar biasa dapat melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah provinsi tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran yang sesuai sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan pelamar. Dan C. Bagi pelamar bagi daerah provinsi yang memiliki kewenangan mengelola sekolah pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa. Pelamar yang mengajar di sekolah pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau sekolah luar biasa dapat melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah provinsi tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran yang sesuai sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan pelamar. Dan D. Bagi pelamar pada kriteria ayat 1, huruf D dapat memilih kebutuhan P3K di sekolah yang sesuai dengan domisili pelamar dan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan pelamar. 5. Panitia penyelenggara seleksi akan melakukan verifikasi untuk melihat kesesuaian antara syarat jabatan dengan kebutuhan P3K yang telah dipilih. 6. Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 5, panitia penyelenggara seleksi mengumumkan pelamar yang berhak mengikuti seleksi kompetensi 2. Selanjutnya adalah hal yang tidak kalah penting yang harus kita ketahui sebagai pelamar P3K tahap 2, yaitu pengolahan nilai, pengumuman hasil, dan masa sanggah kompetensi 2. Mengenai penentuan kelulusan hasil seleksi P3K tahap 2 tertuang pada pasal 34, 35, dan 33 Permen PAN RB nomor 28 tahun 2021. 1. Pelamar pada seleksi kompetensi 2 dinyatakan lulus jika yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dan berperingkat terbaik. 2. Nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat ditentukan dari nilai terbaik di antara nilai sebagai berikut. A. Nilai seleksi kompetensi 1 atau nilai seleksi kompetensi 2. 3. Nilai seleksi kompetensi 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf A hanya dapat digunakan jika A. memenuhi nilai ambang batas, dan B. pada seleksi 2 pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi 1. 4. Nilai seleksi kompetensi 2 dimaksud pada ayat 2, huruf B hanya dapat digunakan jika memenuhi nilai ambang batas. 5. Dalam hal pelamar memiliki nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada A. Nilai kompetensi teknis yang paling tinggi. B. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf A masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosiokultural yang paling tinggi. C. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf B masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang paling tinggi. Dan D. Jika sebagaimana dimaksud huruf C masih sama, penentuan kelulusan akan didasarkan pada usia paling tinggi. 6. Hasil seleksi kompetensi 2 dan wawancara menjadi tanggung jawab panitia penyelenggara seleksi dan disampaikan kepada Ketua Panselnas secara daring. Berdasarkan hasil yang disampaikan oleh panitia penyelenggara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 6, BKN melakukan pengolahan hasil integrasi nilai kompetensi 2 dan wawancara. Oke, selanjutnya yaitu pengumuman hasil seleksi tahap 2. Pengumuman hasil seleksi tahap 2. 1. Pengumuman hasil seleksi kompetensi 2 dan wawancara diumumkan oleh panitia penyelenggara seleksi berdasarkan pengolahan hasil seleksi kompetensi 2. Dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 7. 2. Dalam hal setelah dilakukan pengumuman hasil seleksi 2, kompetensi 2 dan wawancara terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan panitia penyelenggara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1,
dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 hari setelah pengumuman hasil seleksi kompetensi 2 dan wawancara. 3. Panitia penyelenggara seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar. 4. Panitia penyelenggara seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar. 5. Dalam hal panitia penyelenggara seleksi menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, melaporkan kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir kompetensi 2 dan wawancara. 6. Panitia penyelenggara seleksi berdasarkan persetujuan Ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat 5, mengumumkan ulang hasil akhir seleksi kompetensi 2 dan wawancara paling lama 7 hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah. Lalu kita lihat pada pasal 36. 1. Panitia penyelenggara seleksi menyerahkan hasil akhir seleksi kompetensi 2 dan wawancara kepada Ketua Panselnas. 2. Ketua Panselnas menyampaikan hasil akhir seleksi kompetensi 2 dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada P3 PPK instansi daerah. 3. Penetapan dan pengumuman terhadap pelamar yang dinyatakan lulus tidak melebihi jumlah kebutuhan P3KJF guru pada masing-masing jabatan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri. 4. Dalam hal pelamar dinyatakan lulus oleh panitia penyelenggara seleksi dan PPK instansi daerah, tetapi di kemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai yang telah ditetapkan oleh Menteri dan atau tidak memenuhi persyaratan lainnya, maka PPK instansi daerah harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan. Baiklah rekan-rekan honorer calon peserta P3K tahap 2 ya, yang akan mengikuti ujian nantinya ya. Ini adalah beberapa hal terpenting yang teman-teman harus ketahui sebelum mengikuti ujian, yaitu tentang kriteria pelamar P3K tahap 2 hingga penentu nilai kelulusan. Dan tentunya ini berdasarkan ya peraturan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Nah, ini adalah hal-hal yang harus teman-teman tahu, bahwasanya ini adalah hal-hal seluk-beluk yang akan teman-teman jumpai pada saat nanti teman-teman mengikuti seleksi P3K tahap 2. Ya, mungkin dari teman-teman tahap 1 yang kemarin mengikuti dan belum dinyatakan lulus, dan untuk mengikuti di tahap 2, bagi yang belum paham silahkan simak kembali pembahasan ini. Dan bagi teman-teman guru dari sekolah swasta dan ataupun PPG yang belum termasuk ke database dan mengikuti tahap 2, simak ini dan pahami ini karena ini adalah hal penting. Baiklah teman-teman semua, semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kesilapan. Terus dukung channel Kang Ipul Official dengan subscribe, komen, like, dan share, sehingga channel ini dapat lebih berkembang dan terus memberikan informasi-informasi edukatif terkini terkait pembelajaran, guru, dan pendidikan. Saya undur diri dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.